Shalom sahabat-sahabat PPL TLW, pada hari ini Senin 23 September 2024. Kita akan belajar materi DI level 2, pelajaran ke-6 dengan tema pelepasan. Sebelumnya mari kita berdoa. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih Bapak untuk tidur semalam. Kami tidur dengan nyenyak Tuhan, kami mengucap syukur. Badan kami boleh bangun pagi hari ini, kami di-refresh Tuhan. Kami siap menyambut mana pagi yang sudah Engkau sediakan, karena kami tahu bahwa ini baik buat pertumbuhan rohani kami. Terima kasih Roh Kudus, Engkau adalah sumber hikmat yang mengajari kami, yang menolong kami mengerti pelajaran hari ini tentang pelepasan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur, kami mau menyambutnya dengan sukacita di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Hari ini ayat referensi diambil dari 1 Korintus 6 ayat 17. Yang berkata, tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan, menjadi satu roh dengan Dia. Mengikatkan dirinya kepada Tuhan artinya orang yang sudah lahir baru ya. Syarat lahir baru adalah di Roma 10 ayat 9-10. Mengaku dengan mulut dan percaya dengan hati. Nah, terus ayat yang kedua diambil dari 1 Yohanes 4 ayat 4. Sebab roh yang ada di dalam kamu itu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Artinya, itu orang lahir baru dengan baptisan Roh Kudus. Jadi roh yang ada di dalam dunia ini itu roh apa aja, termasuk roh jahat, apapun namanya ya. Jadi setan memang ada. Kenapa kita mesti mengerti ini, pelepasan ini ya? Karena masih banyak saudara-saudara kita bahkan yang seiman itu yang meninggi-ninggikan setan gitu ya. Mereka melakukan peperangan. Nah, namanya perang itu kan bisa ada 3 kemungkinan. Bisa menang, bisa kalah, atau gitu. Padahal sudah jelas Alkitab berkata bahwa semua nama di dunia ini ya itu sudah bertekuk lutut di bawah nama Tuhan Yesus. Jadi peperangan itu ada di pikiran kita. Nah, saat kita lahir baru itu ada yang namanya susu, satu paket komplit. Keselamatan, kesehatan, keuangan, termasuk damai sejahtera, shalom, dan otoritas. Tapi itu tidak otomatis terjadi. Harus di-exercise supaya bisa dimanifestasikan. Bagaimana caranya? Part 3. Yang pertama, sadari identitas kita. Bapak Ibu bisa putar kembali ya, di Spotify itu banyak sekali seri-seri tentang identitas. Yang kedua, kita perlu mengenali sifat Tuhan. Ada juga di Spotify. Nah, yang ketiga adalah otoritas. Ini belum dibahas, nanti ke depan akan dibahas. Ya, jadi 3 itu sadari identitas kita, siapa kita dalam Tuhan. Yang kedua, kenali sifat Tuhan supaya tidak salah paham, dan yang ketiga otoritas. Nah, saya akan kasih contoh di Kisah Para Rasul pasal 19. Itu tentang Paulus di Efesus yang dikuasain Dewi Artemis ya. Efesus itu pada zaman itu ya kota kedua terbesar di dunia. Jadi kalau sekarang tuh kayak apa ya? Ya kota besar lah di dunia loh ini ya, kota kedua terbesar di dunia. Dewi Artemis itu dewi yang diagung-agungkan di Efesus itu dan disembah di seluruh dunia. Di ayat 27 itu juga diceritakan ada dukun-dukun itu gitu. Nah, apa yang diajarkan oleh Paulus? Ya Paulus tuh ngajarin ya semacam BBL ini. Ya, mengajarkan kebenaran firman Tuhan. Kayak yang sekarang kita lagi belajar ini 15 menit. Dia ajarin tentang Roh Kudus. Dia baptis orang, terus ada healing, ada mujizat terjadi, dan sehingga banyak orang yang mendapatkan kebenaran dan akhirnya menerima gitu Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Nah, kalau kita baca lagi di ayat 24, dinyatakan bahwa ini buat bisnis, ya ujung-ujungnya duit. Banyak pengrajin itu istilahnya, patung-patung di kuil Dewa Artemis. Jadi kesimpulannya yang dilakukan Paulus itu adalah mengajarkan kebenaran firman, bukan sibuk memerangin dewinya, Dewi Artemis itu. Karena apa? Di Yohanes 8:32 dikatakan kebenaran ini yang memerdekakan. Gitu. Kalau saya boleh kasih contoh, banyak sekali ya ibadah-ibadah tentang pelepasan. Jadi seolah-olah setan itu begitu kuatnya sehingga mesti diperangi. Ya, kita tahu di 1 Korintus 15 adalah hai maut di mana sengatmu, itu semua sudah ditaklukkan. Gitu. Kalau saya ingat katanya Pak Suki,
banyak yang lebih sadar setan daripada Tuhan. Padahal kan kebalik. Makanya kita diadakan BBL ini setiap saat kita baca perikop, kita sharing, kita mendengar firman, itu terus dilakukan supaya kita tuh lebih sadar kebenaran firman Tuhan daripada roh-roh yang lain termasuk roh jahat itu. Nah, so Bapak Ibu kalau udah mengerti ini, stop, please stop untuk membesar-besarkan setan. Sudah ditaklukkan oleh Yesus gitu ya. Nah, yang kedua saya tuh ingat, ini yang saya alami sendiri. Waktu saya mengalami hutang itu ya, pergumulan keuangan. Saya tuh paling suka kalau ada ibadah pelepasan dari roh mamon gitu, terobosan keuangan dan lain-lain gitu. Sehingga saat altar call saya paling cepat maju. Dan itu terjadi berulang-ulang terus itu. Tapi karena saking lamanya saya berpikir, ini kok nggak keluar-keluar, kok nggak kelar-kelar ini masalah utang. Jadi dibilang, wah dulu kecilnya itu di Kuepang, dipersembahkan kepada dewa-dewi ini. Jadi mesti dilepaskan. Kemudian diadakan ritual, ya, ritual secara Kristen, doa, worship, sampai doanya naik basar. Waktu itu ibu pendetanya deklarasi. Nah saat itu kan saya juga sedih ya, secara emosi saya ingat mesti bayar ini, mesti bayar itu, setiap bulan tuh ditelepon sama debt collector dan lain sebagainya. Jadi saya sedih. Itu nggak sengaja termanifestasi, badan saya tuh mengerang-ngerang gitu. Oh tambah kenceng ibunya, wah ini sudah mulai nih. Saya tanya kepanasan itu, wah tambah didoain. Setelah saya belajar di KRI, saya tahu bahwa itu bukan roh, itu cuma di jiwa gitu. Akhirnya di Roma 12 ayat 2 itu pertobatan. Bapak Ibu bisa cek di Spotify ya tentang pertobatan. Saya mulai berubah. Berubah ya sudah, menyelaraskan pikiran, terus sepakat dengan kebenaran, tadi itu saya bekerja dan puji Tuhan, tahu-tahu utangnya udah beres gitu. Saya jadi ingat di Mazmur 126 ayat 1. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang bermimpi. Ya puji Tuhan, sudah selesai dan sampai sekarang sudah tidak ada lagi itu. Saya tahu, saya belajar, saya bertobat bahwa itu konyol. Jadi kesimpulan dari pelepasan ini adalah tentang apa yang terjadi di jiwa. Kesaksian yang ketiga, contoh yang ketiga itu ceritanya Pak Dolvi. Bagaimana Pak Dolvi itu dipanggil untuk mendoakan orang kerasukan. Padahal sudah beberapa pendeta yang mendoakan tapi tidak bisa. Nah, nanti Bapak Ibu bisa tanya Pak Dolvi itu bagaimana ceritanya. Sangat simpel. Ya, jadi kalau ada yang kerasukan, nggak usah. Oh, nanti nunggu Pak Dolvi, nunggu Pak pendeta lain. Nggak usah. Tapi kita sendiri sudah diberi kuasa. Kuasa itu ada dalam kita, otoritas itu. Ya tinggal disampaikan aja. Bagi yang sudah lahir baru, ya tinggal dikasih tahu. Ya, roh yang ada dalam kamu itu lebih besar dalam dunia. Justru kita yang lebih berkuasa dari setannya. Jangan kebalik. Kita yang takut sama setan. Kalau yang belum ya mesti diluruskan gitu. Nggak usah pakai tanda bawa salib. Karena iman kita bukan pada benda-benda itu, tapi iman kita pada Kristus. Ya, lo ada yang bilang imannya kurang besar. Lo iman sebesar biji sawi aja bisa kok mindahin gunung. Apalagi nih yang cuma orang kerasukan gitu. Yang pasti satu hal, kata istri saya, kalau mendoakan orang yang kerasukan jangan merem. Karena orang seperti itu kan emosi ya, nanti dia bisa pukul. Gitu, ya, jadi mesti melek. Oke, Bapak Ibu, sebagai kesimpulan, satu, buat kita yang sudah lahir baru, pelepasan ini itu ada di jiwa. Makanya kita mesti mengerti firman. Kita membaca firman itu bukan harus, tapi kita butuh, kita perlu membaca. Setiap hari kita bertobat, supaya kita semakin hari semakin mengenal, menyelaraskan pikiran. Karena kita yang sudah lahir baru, secara roh kita sudah beres. Istilahnya Pak Iwan itu sudah disegel. Kayak makanan yang kita beli di restoran itu disegel supaya panasnya awet gitu. Dimateraikan. Di Efesus 1 ayat 13 dibilang apa, roh kita sudah dimateraikan. Tinggal secara jiwa. Makanya banyak yang sakit jiwa. Ada rumah sakit jiwa. Ya. Nah, karena apa? Dia nggak ngerti kebenaran, jadi dia percaya dipengaruhi setan. Ingat, setan itu nggak harus secara fisik, tapi secara itu tadi ya, yang kayak kecanduan, main games, medsos dan lain sebagainya, hoax gitu ya. Ya dia percaya, ya udah terjadi gitu. Seolah-olah kerasukan setan. Ya jadi tugas kita adalah meluruskan, kita memberitakan kebenaran firman supaya orang yang mengerti dan bertobat. Yang kedua, yang paling penting sebetulnya adalah apa? Setelah pelepasan itu apa? Karena kalau lepas itu kan berarti kosong tempatnya.
kalau kita tidak isi dengan kebenaran, ini bahaya. Justru di Lukas 11 itu dikatakan apa? Dia bisa kembali lagi ngajak 7 temannya lebih parah lagi. Gitu ya. Jadi setelah dilepaskan, disampaikan, ya sudah, suruh ikut BBL aja udah. Suruh dengerin Spotify-nya TLB BBL. Supaya dia mengerti, nanti kan bertumbuh sendiri begitu. Dan yang terakhir, ingat pesannya Pak Sugi, sadar firman Tuhan. Sadar kebenaran firman Tuhan, bukan sadar setan. Bahasanya itu eling lan waspada. Di 1 Petrus 5:8, sadar dan berjaga-jagalah.